Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson with reciting Basmalah and Doa before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini kita masih akan membahas tentang materi bilangan di dalam rangkaian persiapan tes Cambridge IGCSE. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pembulatan, rounding atau pembulatan. Nah, yang perlu kita ingat adalah poin-poin ini. Jadi ketika kita menemukan angka mulai dari 5 sampai 9, 5, 6, 7, 8, 9, maka angka yang ada di depannya harus ditambahkan 1. Maka ada istilah dibulatkan ke atas. Nah, kalau angkanya 4, 3, 2, 1, berarti angka di depannya tidak berubah, ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini yang pertama kita diminta menuliskan 23,4571 menjadi pembulatan ke 10 terdekat. Nearest 10 berarti puluhan terdekat. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tandai dulu yang menjadi puluhan di bilangan ini. 23,4571. Yang menjadi puluhannya adalah angka 2. Nah, maka 2-nya sebagai batas pembulatan. Jadi di sini 2-nya, nah si 2 ini tergantung angka setelahnya. Dia termasuk yang bulat ke atas atau yang tetap. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini adalah 3. Maka angka depannya menjadi tetap 2, nah yang belakangnya berubah menjadi 0 semua, 3-nya menjadi 0,0000. Nah, untuk bilangan desimal, ketika kita menemukan 0,00 di belakang seperti ini, dengan tidak ada angka bukan 0 lagi, berarti bisa kita sederhanakan penulisannya menjadi 20. Inilah hasil pembulatannya. Oke, yang nomor 2, tuliskan 0,04 01907 ke 3 decimal place. Nah, kalau 3 decimal place berarti itu adalah angka ketiga setelah koma. 1, 2, 3. Nah, inilah sebagai batasnya. 0 di sini sebagai batasnya. Seperti tadi kita lihat angka setelahnya. Jadi 0 kita kasih tanda, kemudian kita lihat angka setelahnya. Di sini ada angka 1. Oke, kalau 1 berarti masuk yang pembulatan ke bawah ya, atau tetap. Jadi angka yang depan 0, 0, 4. Nah, 0 ini tidak berubah, tetap 0. Yang belakang berubah menjadi 0 semua. 0, 0, 0, 0. Nah, seperti tadi, ketika kita menemukan 0 berurutan setelah koma seperti ini, boleh kita persingkat, kita hilangkan jadi hanya 0,04 saja. Oke. Selanjutnya, yang nomor 3, di sini ada 15,0782 diminta dibulatkan ke 1 decimal place, berarti 1 angka setelah koma. Di sini kita kasih tanda dulu sebagai batas. Kita cek angka selanjutnya. Ada 7. Oke, 7 berarti termasuk yang pembulatan ke atas. Maka ini yang depan tidak berubah, 15. 0-nya bertambah 1, jadi 1. Nah, yang belakang 782-nya berubah jadi 0 semua. Seperti tadi, 0 yang belakang setelah koma boleh dihilangkan, sehingga hasilnya hanya 15,1. Oke, lanjut. Tentang pertukaran mata uang. Exchange rate. Yang pertama, ketika seorang laki-laki punya $250 dan mau ditukar ke euro dengan kursnya itu 1 euro 1,15, maka ketika ditanyakan berapa banyak euro yang dia dapatkan, jelas bahwa ini harus kita bagi ya, karena $250. Terus 1 euronya 1,15, berarti 250 dibagi dengan 1,15. Hasilnya adalah 200
17,391 euro. Nah, untuk yang nomor 2 juga sama. Katanya $1 adalah 8,2 rand. Kita mau menukarkan $350. Berarti $350 mau diubah ke rand. Nah, ini kan $1-nya 8,2. Berarti kalau yang ini perhitungannya dikali. Karena yang diketahui kursnya pun $1 gitu. Kalau yang tadi kan diketahuinya dolar, diketahui satunya tuh euro. Jadi pembagian kalau kayak gitu. Kalau yang ini antara kurs dengan yang diketahuinya itu sama, berarti dikali 350 kali 8,2, 2.870 rand. Oke, selanjutnya adalah tentang upper and lower bounds, batas atas dan batas bawah. Nah, untuk menentukan batas atas dan batas bawah ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita membagi dua yang menjadi derajat akurasinya. Jadi nanti setiap soal itu akan berbeda-beda derajat akurasinya. Contohnya di sini upper and lower bound-nya nearest 10. Terus kalau yang ini 1 decimal place. Nah, kalau nearest 10 berarti 10-nya kita bagi 2 sehingga kita dapat angka 5. Kalau yang ini 1 decimal place itu berarti 0,1. Jadi nanti kalau ada tuh decimal place berarti 0,01 dan seterusnya. Itu nanti dibagi 2 sebagai langkah pertama untuk menentukan upper and lower bound. Nah, setelah kita tentukan hasil bagi 2-nya tadi, kita bisa menambahkan hasil tadi ke bilangan yang diinginkan. Contohnya ini 450, kita tambah 5 sehingga kita dapatkan upper bound-nya. Nah, kalau kita kurangi 450 dengan 5 dengan derajatnya tadi yang sudah dibagi 2, itu hasilnya 445, itu sebagai lower bound-nya. Oke, yang ini juga sama. Ketika kita tambah dengan 0,05 itu akan menghasilkan upper bound. Kalau kita kurangi akan menghasilkan lower bound. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini pria memiliki 50 parsel yang identik dan masing-masing parsel beratnya adalah 17 kg. Dan ini correct to the nearest kilogram. Setelah itu kita diminta menemukan upper bound dari total massa untuk 50 parsel. Nah, walaupun ini yang ditanyakan total, kita tetap harus mencari upper bound-nya dari satu parsel dulu. Jadi satu parselnya itu 17. Upper bound-nya. Nah, langkah pertama menentukan upper bound kan kita lihat akurasinya ya. Di sini nearest kilogram. Kalau angkanya tidak disebutkan, hanya kilogram misalkan, atau meter, atau sentimeter, itu berarti 1 sebenarnya. 1 kilogram. Nah, langkah pertamanya tadi adalah kita bagi 2 ya derajatnya. 1 bagi 2, sehingga kita akan mendapatkan 0,5. Nah, 0,5 inilah yang akan kita tambah ke 17. Sehingga kita dapatkan 17,5 sebagai upper bound-nya. Nah, baru kita bisa cari total masanya 17,5 dikalikan dengan 50. 17,5 dikali 50 itu hasilnya adalah 875. Oke, soal yang kedua. Sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisinya 15 cm. Correct to the nearest centimeter. Nah, yang ditanyakan upper bound lagi dari keliling. Oke, walaupun keliling itu nanti rumusnya kan adalah penjumlahan seluruh sisi segitiga ya. Tapi karena segitiganya sama sisi, berarti 3 kali sisi. Nah, sebelum masuk sini, sisinya tetap kita harus cari upper bound-nya dulu nih. Katanya 15 cm. Oke, terus nearest centimeter. Nearest centimeter berarti 1 cm sebenarnya. Nah, sama seperti tadi, 1 kita bagi 2 sehingga kita dapat 0,5. Baru untuk upper bound-nya
kita tambahkan 15 dengan 0,5. Sehingga kita dapatkan 15,5. Nah, ini panjang sisinya baru bisa kita hitung di sini. 3 dikali 15,5. Hasilnya adalah 46,5. Jadi 46,5 cm. Oke. Selanjutnya adalah tentang persentase. Biasanya yang sering ditanyakan adalah tentang kuantitas, kenaikan ataupun penurunan. Kita langsung ke contoh soal. Di sini katanya 67 dari 645 parcel rusak di jalan. Yang ditanyakan persentase parcel yang rusak. Oke, sudah diketahui parcel yang rusak 67 dari totalnya 645. Nah, kalau persentase itu berarti pasti dikalikan dengan 100. 67 dibagi 645 dikali 100. Hasilnya adalah 10,388%. Selanjutnya, yang nomor 2, kita diminta selanjutnya untuk nomor 2 kita diminta menjadikan 1,2 dolar sebagai persentase dari 16. Berarti itu 1,2 dari 16 kita kalikan 100. Hasilnya adalah 7,5. Jadi 7,5%. Lanjut. Jumlah penumpang pada suatu kereta api naik dari 63 ke 77. Yang ditanyakan adalah persentase kenaikannya. Oke, berarti kita cek dulu dari 63 ke 77. 63 ke 77 itu naiknya adalah 14. Berarti persentase kenaikannya 14 per jumlah asal. Ya, jadi 63 yang kita ambil dikali 100. 14 dibagi 63 dikali 100. Hasilnya adalah 22,22%. Selanjutnya yang nomor 4. Harga buku naik dari 2,5 dolar menjadi 2,65 dolar. Yang ditanyakan persentase kenaikannya, berarti 2,50 ke 2,65 itu kan naiknya adalah 0,15 dolar ya. Berarti persentasenya adalah 0,15 dibagi dengan 2,50 harga asal, baru dikalikan 100. Berarti 15 dibagi dengan 2,5 hasilnya 6. Jadi 6%. Oke. Nah, di sini ada beberapa latihannya. Yang pertama ditanyakan persentase kenaikan dari 5,5 sen ke 7,7. Kemudian yang kedua ditanyakan persentase gelas yang rusak di dalam sebuah kotak. Jadi katanya di dalam kotak ada 80 gelas, 3-nya rusak. Nah, berapakah persentase gelas yang rusak? Dan terakhir, ini ada massa seekor kuda 429, correct to the nearest kilogram. Kita diminta melengkapi pernyataan ini. Nah, pernyataan ini sebenarnya kita diminta mencari lower bound-nya untuk yang di sini. Dan yang untuk di sini adalah upper bound-nya. Oke. Nah, ini 3 soal dan 7 soal lagi bisa dikerjakan di Quizizz. Oke, thank you sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.